Selamat siang waktu Indonesia setempat. Di judul kali ini saya akan membahas agama. Apa yang dimaksud dengan agama? Agama yang sebenarnya. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya. Di sini yang saya masukkan sejenisnya karena Tuhan itu beda-beda pengucapan artiannya. Pengucapan dalam bahasa ada yang dari Islam, ya Tuhan itu disebut Allah, dari Kristen Yesus dan lain-lain banyak macamnya. Tapi kita tunggal di sini, kita menyebutnya Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Pelaksanaan agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Jadi tatanan dalam agama itu dipengaruhi oleh kebiasaan budaya adat istiadat daerah setempat. Makanya cara dalam memahami agama ini semuanya berbeda. Banyak agama memiliki mitologi, simbol, dan sejarah yang suci yang dimaksudkan untuk menjelaskan makna, tujuan hidup, dan asal-usul kehidupan atau alam semesta ini. Agama di Indonesia yang diakui terdiri dari 6: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberadaan 6 agama tersebut menciptakan corak yang berbeda-beda, mulai dari kitab suci, tempat ibadah, hari besar, hingga budayanya. Nah, begitu banyak dan luas jenis agama. Kepercayaan, apapun itu namanya, semua agama mengajarkan atau memerintahkan hal yang baik dan melarang hal-hal yang salah. Jadi untuk apa kita masih memperdebatkan bahwa agama ini benar, agama itu paling benar, agama saya yang paling benar? Menurut pribadi saya, bahwa semua agama itu benar. Mengapa demikian? Karena agama itu tidak akan pernah menyuruh manusia untuk berbuat kejahatan. Malah agama itu sendiri melarang setiap perbuatan buruk. Mengapa masih banyak orang yang terus berduel, mengagungkan, atau sampai istilahnya terjadi keributan gara-gara mengunggulkan agama yang diyakininya tanpa terjun langsung atau mengetahui ke dalam seperti apa sih agama yang dicap kurang baik atau dicap salahnya itu. Jadi angka baiknya menurut saya sebenarnya kita tidak boleh menjudge suatu agama bahwa agama ini salah, agama ini jelek, atau agama ini sesat tanpa kita tahu terjun langsung ke dalam agama tersebut. Nah, isi dari agama tersendiri itu, agama itu sebagai pedoman kita hidup selama di dunia ini. Di dalam agama pun diceritakan ada juga yang di luar bumi ini, ya salah satunya di akhirat setelah kita mati seperti apa atau bagaimana gitu. Jadi pemahaman agama ini konsepnya luas, tidak bisa kita menjudge satu-satu bahwa ini agama terbaik atau terburuk. Semua agama itu baik,
tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah manusianya itu sendiri, di mana manusianya itu sendiri ketika memahami agamanya itu setengah-setengah. Dalam artian ini, ketika manusia itu memahami suatu agama dengan cara setengah-setengah, yang diucapkannya itu suatu kebenaran, tetapi kelakuannya tidak selaras dengan apa yang diucapkannya. Jadi tidak hanya dibaca dan dihafalkan saja. Pemahaman agama itu perlu dipraktekkan. Bagaimana kita bisa menjudge satu ilmu atau satu agama itu disebut salah, sedangkan kita belum tahu isi dari kitab agama itu sendiri. Orang yang sudah mencapai, yang sudah memahami, mendalami, memaknai sampai mempraktekkan apa yang ada di kitab suci, barulah bisa dikatakan orang itu beragama. Jadi orang yang benar-benar beragama bisa terlihat dari cara dia berperilaku terhadap sesama manusia, berperilaku terhadap sesama makhluk ciptaannya, berperilaku seperti apa kepada alam. Maka yang benar-benar beragama itu perilakunya akan sangat baik. Kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya yang hidup, berakal, dan sehat untuk mengikuti segala arahan yang baik dan benar. Maka bila mana ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan hal-hal di luar norma manusia dengan mengatasnamakan agama, itu bukan manusia. Jadi yuk kita sama-sama mulai dari sekarang sudahilah berperang tentang masalah agama. Sudahilah kita menjudge agama lain dengan kata salah. Lebih baik mulai sekarang kita benahi diri kita masing-masing. Seperti apa, sejauh apa kita sudah melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi setiap larangannya, dan kita jadikan keberagaman budaya agama di Indonesia ini justru sebagai pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Kalau tidak dimulai dari kita, mau siapa lagi? Jangan sampai kita ikut terprovokasi untuk membela agama ini, membela agama itu, mencap agama ini bagus, mencap agama ini jelek. Kita jangan seperti itu. Kita netral, kita saling menghargai. Maka dari saling menghargai itu tersebut akan tumbuh rasa kenyamanan, kedamaian. Mau kita hidup dimanapun, kita akan senantiasa diterima oleh siapapun. Saya berani jamin ketika wawasan kita terbuka tentang agama, bisa menghargai setiap perbedaan, kita mau kemanapun pasti kita disambut dengan baik oleh siapapun. Bukan artinya kita menghargai agama lain berarti kita sudah pindah agama, bukan. Apakah dengan kita menghargai agama lain kita bakalan sakit atau kita bakalan mati? Tidak akan seperti itu. Justru dengan kita menghargai keyakinan orang lain, menghargai setiap perbedaan, orang lain akan lebih respect ke kita. Jadi jangan pernah sekali-kali kita mencap
jelek suatu agama tanpa tahu isi dari keseluruhan dalam agama tersebut itu apa. Jadi mulailah dari sekarang kita perbaiki pola pikir khususnya dalam beragama, karena dengan kita saling menghargai niscaya kita akan hidup damai, hidup nyaman dimanapun kita berada. Jadi sampai di sini dulu. Sebenarnya konsep agama itu luas, tapi kurang lebih dasarnya hanya di situ saja. Di sini saya hanya bermaksud ingin menyatukan. Di sini saya bermaksud berdamai, kita saling menghargai setiap apapun agama, ras, kepercayaan, dan lain sebagainya, demi menciptakan hidup yang nyaman, tentram, damai dimanapun kita berada. Semoga yang menonton channel ini diberi kesehatan, diberi rezeki yang cukup. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam damai, salam sejahtera, selamat siang.